Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Begitu pula apa yang saya harapkan, tentunya kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang teks cerita pendek atau cerpen, yang mana pada kali ini saya ambil yaitu 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian selanjutnya dari kompetensi dasar yang saya ambil, maka muncullah suatu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama tentunya dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Selanjutnya kita memasuki definisi cerita pendek. Apa sih cerita pendek itu? Bahwasanya dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwasanya cerpen itu merupakan sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Kemudian menurut ahli lainnya yaitu H.B. Jushin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian-bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertigaan, dan penyelesaian. Kemudian menurut para ahli lainnya yaitu C.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Kemudian dari beberapa para ahli, penulis berpendapat bahwasanya cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan singkat. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Kemudian dari situ pula dapat dijelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Di antaranya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita. Di antaranya ada tema, amanat, latar, alur, tokoh penokohan, dan sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berasal dari luar cerita. Di antaranya ada bahasa, ada latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya juga dijelaskan bahwasanya dari unsur intrinsik tersebut, yang pertama tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita atau gagasan utama terbentuknya suatu cerita. Kemudian unsur intrinsik yang kedua yaitu amanah, yaitu segala suatu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar, tentunya baik itu berupa positif ataupun pesan negatif. Selanjutnya nomor 3 yaitu latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat berhubungan dengan waktu dan suasana. Latar seperti halnya dijelaskan dibagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian masuk unsur intrinsik yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Apakah itu pengalaman pribadi dan apakah itu pengalaman orang lain? Jika menggunakan pengalaman pribadi, di dalamnya menggunakan kata ganti aku. Sedangkan kalaulah menggunakan pengalaman orang lain, di dalamnya menggunakan kata ganti nama orang atau menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu menggunakan kata ganti dia. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima ada alur atau plot. Alur di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju merupakan
Alur yang ceritanya menceritakan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan datang, dan ceritanya tentunya maju ke depan. Sedangkan alur mundur yaitu menceritakan sesuatu yang telah terjadi dan biasanya sering membayangkan hal-hal yang jauh ke belakang. Sedangkan alur campuran yaitu alur maju atau alur mundur, di mana ini merupakan kombinasi dari alur maju dan alur mundur. Sesekali ceritanya mengarah ke depan dan sesekali ceritanya mengarah ke belakang. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam ada tokoh dan penokohan. Kalaulah tokoh, jelas bahwasanya tokoh itu merupakan orang yang berperan atau yang berperilaku dalam suatu tayangan. Sedangkan penokohan atau sering disebut dengan karakter ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Ada protagonis, ada antagonis, dan dirtagonis. Kalaulah protagonis itu merupakan tokoh yang biasa berperilaku baik, sedangkan antagonis tokoh yang biasa berperilaku jahat. Sedangkan dirtagonis ini merupakan tokoh yang biasa membantu tokoh protagonis atau sering disebut dengan penengah. Selanjutnya penjelasan yang ketujuh yaitu tentang gaya bahasa, yaitu cara khas, penyusunan, penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Dan selanjutnya masuk kepada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari latar belakang, kemudian ada nilai-nilai, dan selanjutnya ada dari segi bahasa. Kemudian selanjutnya dijelaskan pula mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, seperti halnya nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai macam jenis penjelasan di atas bahwasanya cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan singkat. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Kemudian unsur-unsur karya sastra diantaranya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu meliputi bahasa, nilai-nilai, latar belakang pengarang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.